Yo, hai, balik lagi di channel rekap film kesayangan kalian yaitu 81 Recap. Kali ini kita akan membahas film The Assault tahun 2025 yang disutradarai oleh Tony Glazer dan dibintangi oleh Paige Audrey Mary Hurd sebagai Danny West. Danny merupakan seorang ahli genetika tanaman yang cemerlang dan berdedikasi. Hidupnya berubah drastis ketika ia dituduh membunuh tunangannya. Dalam pelariannya untuk membersihkan nama baiknya, Danny harus memanfaatkan kecerdasan dan pengetahuannya untuk mengungkap kebenaran di balik konspirasi yang menjebaknya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, siapkan cemilan kalian, ubah posisi untuk rebahan, dan inilah The Assault. Dia takutnya. Ambil aku 3, aku dah berak babi. Film diawali dengan diperlihatkannya sekelompok perampok yang hendak penjara rumah seorang pria yang bernama Marcus. Setelah menghabisi salah satu perampok di sana, Marcus hendak melarikan diri dan tiba-tiba diketahui wanita yang sudah membunuh Marcus itu bernama Nadine. Ia kemudian dihampiri oleh rekannya yang bernama Bobby dan sedikit berdebat dengannya karena Bobby tidak becus dalam bertugas. I'll meet you at the warehouse. Drinks on you this time since you made me get my hands dirty. And top shelf, Bobby. Top motherfucking shelf. Yeah. Scene beralih ke laboratorium Veredance dan di sini kita akan diperkenalkan kepada seorang wanita ahli genetika tanaman bernama Dani. Di sela pekerjaannya itu ia menghampiri rekannya yang bernama Victoria yang sedang melihat berita perampokan semalam. Victoria sempat menanyakan apakah Dani mengenal Marcus, namun Dani tidak mengenalnya dan harus menanyakan hal itu kepada tunangannya. Did you know him? Not personally. I have to ask Jordan if he ran into him, though he did get brought in for a consult out of Cabo. Does put things into perspective. Sometimes you have to take a step back and clock the bigger picture. Terlihat Dani sedang berkunjung ke sebuah komunitas untuk berbagi ilmu dengan anak-anak di sana dan bertemu dengan rekannya yang bernama Felicia. Dalam pertemuan itu Dani menjelaskan bahwa dengan memanfaatkan kekuatan genetika tanaman, ia akan membuat perubahan signifikan dalam kesehatan dan kesejahteraan. And I feel that by tapping into the power of plant genetics, we can make significant changes in our health and well-being. That's a good thing. Setelah itu, Dani pulang ke rumah dan bertemu dengan tunangannya yaitu Jordan. Di sini Jordan mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap Dani yang suka ke Earthbreak karena Jordan khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun Dani meyakinkan Jordan bahwa hingga saat ini dirinya baik-baik saja dan tidak mengalami hal buruk apapun. I did, and I turned out just fine. They can do that too, and I owe them that. I love you. Di sela percakapan itu, Dani menanyakan keberadaan Marcus kepada Jordan. Namun sayangnya, Jordan juga tidak mengetahui apapun tentang Marcus. By the way, have you heard of a Marcus Wainwright? No. Keesokan harinya, Dani kembali bekerja seperti biasanya. Dan di tengah itu pula, Dani mendapat pesan dari Jordan yang memberitahu bahwa ia membawakan makanan untuk Dani. Kemudian Dani memakan makanan itu dan ditemani oleh Victoria. Ketika Dani memakan makanan dari Jordan, tiba-tiba Dani tersedak karena ternyata Jordan iseng menaruh bubuk cabai kepada minuman Dani. Jordan put spicy shit in my drink. That's not funny. Scene beralih ke kepolisian Earthbreak dan di sini kita akan diperkenalkan kepada seorang detektif bernama Lance yang terlihat sedang bertelepon dengan istrinya yaitu Johnny. Boy, Daddy sorry can't be there with you and Mommy, but I promise once you get here, I'll never leave your side. Ketika sedang bertelepon itu, Lancen dihampiri oleh Nadine yang kita lihat di awal film tadi yang ternyata di sini Nadine merupakan seorang detektif di kepolisian tersebut. Detective, How's Janae? enjoying every minute of being pregnant.
Well, let's get back to it. Thanks for the soda. Kembali lagi kepada Dani yang sudah pulang ke rumah dan bertemu dengan tetangganya yang terlihat mencurigakan. I'm gonna get you back, Jordan. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau untuk membalas lelucon Jordan. Setelah itu, ia mencari-cari keberadaan Jordan dan ketika ia masuk ke dalam kamarnya, ternyata Jordan? 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 Jordan! Jordan! melihat hal itu, Dani langsung bergegas menelepon 911 untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba untungnya polisi datang tepat waktu yang membuat dua penyusup itu gagal menghabisi Dani. Ia kemudian diinterogasi oleh Lance yang memintanya untuk menceritakan kejadian tadi. I came home from work, to call 911, and then I was attacked by two intruders wearing masks. Namun di sini Lance tidak percaya kepada Dani dan menyimpulkan bahwa kejadian tadi hanyalah pertengkaran mereka saja. There's no signs of forced entry. Now your fiance, Mr. Mills, he has defensive wounds, and you're bruised up. You two get into a fight? Di sini Lance menemukan beberapa barang kerja milik Dani yang membuat dirinya terpaksa menahan Dani. I didn't do this. Stand up, please. Danny West, you have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court of law. Setelah itu, Dani kembali diinterogasi di kantor polisi. You should have minded your own business. Move. Lance kembali menanyakan beberapa hal kepada Dani, termasuk Lance yang menemukan sebotol kecil Autumn Crossus atau senyawa berbahaya yang berasal dari tanaman beracun. Lance juga menemukan sidik jari Dani ada di botol dan suntikan itu yang membuatnya semakin tidak percaya kepadanya. It's a highly toxic plant. Your fingerprints from the vial and the syringe. We located a second syringe at the scene of the crime. Also has your fingerprint. Di sela percakapan itu, Lance dihampiri oleh Nadine yang menyerahkan ponsel Dani. Kemudian Lance memberikan ponsel itu kepada Dani dan menanyakan alasan mengapa Dani memotret tunangannya yang sudah terkapar itu. Namun, di sini Dani tidak mengetahui apapun mengenai hal tersebut dan mengatakan bahwa ia hanya sedang dijebak oleh seseorang yang membuat Lance marah kepada Dani. I don't know, someone is clearly setting me up here. You're looking at manufactured evidence. You're looking at 25 to life. I think I'm gonna be sick. Di kamar mandi, Dani kembali teringat kepada beberapa hal yang terjadi di malam tadi. You should have minded your own business. Ketika ia melihat ke arah plafon, ia berencana untuk kabur lewat sana. Dan di saat itu juga ia dihampiri oleh Lance yang mengajaknya untuk kembali ke ruangan. Namun tiba-tiba Miss West! Help! I need help in here! ternyata Dani berpura-pura pingsan dan bergegas pergi melalui plafon itu sampai akhirnya ia berhasil pergi dari sana. Ia terus berjalan hingga memasuki bar untuk menghindari pengajaran dari polisi. Di saat itu juga terlihat berita yang menampilkan tentang kasus Marcus itu. Dan di sini fokus Dani teralihkan kepada satu hal yang membuatnya kembali teringat dengan dua orang penyusup yang menyerang dirinya. Setelah itu, Dani pergi ke komunitas itu dan meminta Felicia untuk memberitahunya tentang Marcus. Felicia hanya mengatakan bahwa Marcus adalah pria baik-baik yang sering berkunjung ke komunitasnya. He was a sweet man. Didn't have to come out and help us, but he really thought it was important to come here and give back for what happened to him. Dalam rekaman itu, Dani juga mengatakan bahwa rekannya adalah orang yang menghubungi Jordan untuk konsultasi. That's the guy that reached out to Jordan for a consult. On what? I don't know, but it had something to do with Acavo and Marcus and the police.
Kemudian Dani berencana untuk pergi ke kantornya untuk mengumpulkan semua barang bukti. Dan ketika Dani keluar dari tempat itu, ternyata Lance juga sudah tiba di sana dan aksi kejar-kejaran pun tak dapat terhindarkan. Looks like she changed her clothes. Split up. Kembali lagi kepada Dani yang sudah tiba di rumahnya. Dan terlihat tetangga itu masih saja memantau Dani hingga menghubungi 911. 911, what's your emergency? Dan di saat itu juga Dani menemukan tab Jordan dan mendapati chat Jordan dengan rekannya Marcus. Dan di tengah itu pula tiba-tiba Danny West, come out with your hands up or we will shoot you! Dani berhasil bersembunyi yang membuat mereka percaya bahwa Dani tidak ada di rumah dan kemudian meninggalkan rumah itu. Berbeda dengan Lance yang masih yakin bahwa Dani ada di rumah dan Dani kemudian membawa Lance pergi dari sana dan bergegas untuk mengunjungi rumah Victoria. I'll get you some rope. Saat terbangun, Lance mendapati dirinya yang sudah terikat dan meminta agar Dani melepaskan dirinya. Namun Dani tidak menanggapi hal itu dan pergi meninggalkan Lance. Then let me go. Danny! Secara diam-diam terlihat Dani sudah berada di kantornya untuk memindahkan beberapa file yang akan ia jadikan sebagai bukti. Di tengah itu tiba-tiba terdengar suara yang ternyata itu adalah Nadine dan anak buahnya yang sedang berdebat dan If I didn't know any better, I'd say that you were threatening me. I've been quiet. Things can change. Sure, Lonnie. di saat itu juga Nadine berhasil menemukan Dani hingga aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Why are people dying over Zudico? Sorry, you don't actually know just how funny that is. Answer me. Find her. She just killed Lonnie. Di tengah kejar-kejaran itu, Dani sempat pergi ke laboratorium untuk mengambil cairan obat. Setelah itu, Dani bergegas pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba Whoops. There's so many places for pizza. setelah menyerang Nadine, Dani kemudian membawa ponsel milik Nadine dan pergi dari sana. Kembali lagi kepada Lance yang terus berusaha untuk bisa melepaskan ikatan di tangannya. Sementara itu, terlihat Nadine yang sedang berada di depan publik dan memberitahu mengenai dirinya yang sudah diserang oleh Dani. Ia juga memberikan info tentang Lance yang diculik oleh Dani. I was then attacked by Danny West, who admitted to shooting the victims before fleeing. Danny West is the prime suspect in the kidnapping of Detective Lance Branson and in the murder of her fiancé. She should be considered armed and extremely dangerous. Dan ketika sedang asik menonton berita itu, tiba-tiba Victoria mendengar dering telepon yang berbunyi di ponsel Lance. Dan karena terus-menerus menelepon, Victoria kemudian menemui Lance dengan niat akan memberikan ponsel itu kepadanya. Namun tiba-tiba
Setelah mengurung Victoria di sebuah lemari, Lance kemudian bergegas untuk pergi dari kediaman Victoria. Akan tetapi, Give me your phone. Danny datang tepat waktu yang membuat Lance gagal untuk melarikan diri. Ia kemudian menanyakan keberadaan Victoria dan menanyakan perusahaan yang bernama Acavo. Tell me about Zudico. Acavo came to us with a new drug to test heart disease. They wanted us to run tests. It was a dream job for a startup like us, having a company like Acavo to partner with. It's an international biopharmaceutical company. They're having problems with Zudico, and Acavo doesn't want to address it. Danny, Marcus Wainwright was killed for doing tests on it, and so was Jordan when he was about to run tests. we're scientists. We don't kill people based on test results. There are dirty cops involved. What cops? Di tengah obrolan itu, Danny memberikan ponsel milik Nadine yang memperlihatkan bahwa foto yang sama dengan yang Lance tunjukkan di awal film tadi. Look familiar? Dan di sini lokasi mereka sudah terlacak oleh beberapa polisi sampai-sampai Lance menyuruh Danny dan Victoria untuk bersembunyi. Open the door. Officer Snyder. Guess I can't just mind my own business. Kemudian Lance dan Danny bergegas pergi ke suatu tempat dan meninggalkan Victoria sendirian. Dalam perjalanan itu, Lance sempat menelepon Johnny untuk memberikan kabar kepadanya. Di saat itu juga Lance mendapat telepon dari Nadine yang meminta agar Lance segera menghabisi Danny, karena ternyata Nadine sudah berada di rumah Lance dan terlihat sedang menyekap istrinya. I know what will scare you, though. How's that for scary? Don't you hurt her! You're gonna bring me what I want. Or you're never gonna see your family again. Fuck! Lance jelas tidak terima dengan hal itu dan bergegas pergi ke lokasi penyekapan Johnny. Setibanya di sana, ternyata Bobby juga sudah ada di tempat itu, hingga baku tembak pun terjadi. Janae's not in there. Sayangnya Johnny tidak ada di rumah itu. Namun di sini, Danny berhasil melacak lokasi keberadaan Nadine dari ponsel Bobby yang sudah ia bawa yang menunjukkan ke arah rumah Victoria. I have Nadine's location. Setibanya di sana, Lance langsung bergegas turun untuk mencari keberadaan Victoria. Akan tetapi, ia tetap tak menemukan siapapun di sana. Mereka menduga bahwa Victoria juga telah diculik oleh Nadine. Mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya mengikuti arah dari ponsel itu. I can't risk calling the precinct now. I know somebody I can call. This place has been closed for months. Sebelum keluar dari mobil, mereka sempat meminta maaf karena saling salah paham satu sama lain. I'm sorry I tied you up. Dan setelah itu, mereka pun masuk ke tempat itu untuk mencari keberadaan Johnny dan Victoria. Mereka terus menelusuri tempat itu hingga tiba-tiba Hiya. Couldn't resist. They were having a big sale. sayangnya di sini Danny harus terpojok oleh Nadine hingga membuat dirinya lemas. Mereka pun melanjutkan pengejaran lagi terhadap Nadine hingga pada saat memasuki area luar, tiba-tiba Victoria? I was able to get away from Nadine. di sini Victoria mengaku bahwa ia sudah berhasil kabur dari Nadine. Ia juga meminta senjata kepada Danny untuk melindungi dirinya. Here, you take mine. How long have you been caught up in all this, V? What? Secara mengejutkan, Danny tiba-tiba saja mengatakan bahwa ia sudah mengetahui bahwa Victoria lah yang menjebaknya selama ini. I found your broken nail in Detective Rio's car. Why would you ever be in a dirty cop's car, V?
Bukannya meminta maaf, Victoria malah menyalahkan Dani karena ia sudah melibatkan tunangannya dalam hal itu. Di sana juga Dani sudah mengetahui bahwa Akavo menghubungi Faraden untuk melakukan penelitian tentang apa yang tampak seperti obat nabati atau jutiko yang nantinya akan mereka jual sebagai obat yang efektif. Tapi ternyata ada kejanggalan dalam uji coba yang menyebabkan orang sampai meninggoy. There's trouble in human trials. People dying kind of trouble. I get the joke now. Karena sudah muak dengan keyepingan Dani, tiba-tiba saja Victoria menodong senjatanya kepada mereka. Dan ketika Lance sudah terpojok oleh Nadine yang akan menembaknya, tiba-tiba sementara itu Dani masih baku hantam dengan Victoria. Hingga pada saat Dani melewati satu ruangan, ia melihat keberadaan Johnny di sana dan langsung menghampirinya untuk melepas ikatan di tangannya. Namun ternyata Nadine dan Felicia juga sudah tiba di sana. Hingga mereka kembali baku hantam sampai akhirnya Right, Felicia. Give it up, Nadine. It's over. You've lost. Throw up, Danny. Nobody wins anymore. belum berhenti di situ, Dani kemudian menghampiri Victoria dan berniat untuk menghabisinya. Akan tetapi, Dani terpojok. Namun untungnya ia berhasil membalikan keadaan dan setelah itu, para polisi datang untuk menyelamatkan mereka di sana. Tak lupa, Dani juga mengucapkan terima kasih kepada Felicia. Hey, girl. Thanks for having my back. Girl, we're from around the way. Call you, okay? Okay. Sebelum meninggalkan lokasi, Dani sempat memberikan ponsel Nadine yang berisi kejahatannya itu kepada Lance. Dan setelahnya, Dani berpamitan untuk pulang dan film pun tamat. Thank you, Lance. Thank you, Danny. Bye. Dan dari film ini mengajarkan bahwa harapan dan tekad untuk membuktikan kebenaran dapat menjadi kekuatan utama untuk bertahan bahkan ketika segalanya terasa tidak adil. Dan itulah The Assault tahun 2025. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ciao.